apel dan lain sebagainya, per bulan itu 2.022.000. Ini harus dicatat, ini harus disampaikan, ini harus kita syiarkan bersama kawan-kawan sekalian. Karena saya meyakini banyak dari perangkat desa di Kabupaten Sampang ini tidak pernah digaji oleh kepala desa. Kasihan sekali. Paling banter hanya 200 sampai 300 ribu plus sarung setiap kali lebaran. Gaji lah bunga, lah jokok, lah geleen, kelebun nak ikan cuma paling pelak satunya. Padahal gaji mereka itu per bulan 2 juta, itu penghasilan tetap. Lain lagi BPJS kawan-kawan. Setiap perangkat desa harus memiliki BPJS yang diambilkan dari dana desa. Belum lagi tunjangan dan lain sebagainya. Awak wajak betul dana kelebun. Muntah Pak, yang saya baca dari APBDes di desa itu hampir di setiap desa yang anggarannya 1.800 juta sampai dengan 1,2 miliar, anggarannya tidak kurang dari 300 sampai dengan 400 juta untuk gaji dan honorarium perangkat desa. Saya yakin bahwa DPMD tahu bahwa banyak perangkat desa yang tidak pernah digaji atau haknya tidak pernah diberikan oleh kepala desa, tapi tidak pernah digubris, tapi tidak pernah ada peneguran, tapi tidak pernah ada tindakan apapun terhadap kepala desa. Jadi wajar kawan-kawan sekalian, wajar sekali ketika dalam hal ini pemerintah membutuhkan tenaga mereka dalam waktu cepat. Wajar sekali ketika pemerintah membutuhkan tenaga perangkat desa dalam waktu cepat, kinerja mereka lemot. Wajar sekali karena selama ini mereka tidak pernah diberikan hak-haknya oleh kepala desa. Oleh karena itu, Pak Malik, saya minta dengan hormat Pak Malik harus menjelaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada rakyat kenapa sampai dengan hari ini program PLTDD ini tidak maksimal atau masih tersisa yang belum tersalurkan. Ada apa? Data berikan lagi, data. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau urusan data, perangkat yang tidak bisa kerja, ini lagu lama. Kalau bahasanya Bupati, lagu lama taktik baru. Begitu ya? Karena sekali lagi, perangkat desa ini memiliki penghasilan tetap. Saya kira jika mereka tidak berani terjaga, tidak ada alasan apapun bagi mereka untuk tidak bekerja. Pak Malik, yang kedua, terlalu membosankan bagi kita karena tidak ada sekalipun data. Transparansi data. Ini yang kemudian harus dirahasiakan. Tidak ada. Tidak ada yang rahasia, apalagi hanya penerima program. Data penerima program. Kenapa data itu sampai hari ini kemudian masih saja disimpan dan tidak dipublish ke publik? Padahal ini merupakan bukti, seandainya dipublish, ini merupakan bukti bahwa transparansi pengelolaan program dari dinas DPMD ini betul-betul transparan dan tidak ada indikasi penyelewengan dan sebagainya. Satu komando. Sehingga Satu komando. Satu komando, brother. dengan segala keresahan itu kita meminta penjelasan kepada Pak Malik, kenapa sampai dengan hari ini program itu belum maksimal dikerjakan. Padahal menurut instruksi kementerian pada tanggal 17 Mei bahwa per 9 Mei 2020 itu sudah harus terlaksana, sudah harus kejar tayang, sudah harus dilaksanakan. Ini sudah Juni, seharusnya sudah tahap kedua, Bapak. Silakan itu Pak Kita Malik. ingin meminta penjelasan itu kepada Pak Malik
Jika memang Pak Malik sudah tidak siap untuk memimpin DPRD, tidak masalah. Mundur! Saja. Mundur! Ulama, jika memang tidak siap. Leke, ganti kali mundur leke. Karena pada hakikatnya program ini untuk memberdayakan yang miskin, bukan memberdayakan yang kaya. Masyarakat miskin itu butuh makan dengan cepat, butuh makanan dengan segera. Jika terus ditunda-tunda hanya persoalan data, yang lagi-lagi persoalan klasik, ini kan tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat kita. Sekali lagi Pak Malik, kita berangkat atas dasar keprihatinan. Kita sayogianya sayang kepada Pak Malik, sayang sekali kepada Pak Malik ini. Kenapa kita turun jalan ini? Karena kita sayang kepada Pak Malik. Ya, agar tidak tercela. Pak Malik ini namanya sudah harum. Jangan sampai hanya gara-gara ini kemudian Pak Malik menjadi buruk namanya, citranya menjadi buruk. Itu saja. Saya kira Pak Malik sudah membaca kisi-kisi atau press release dari kita. Jadi mohon Pak Malik untuk menjelaskan hal-hal yang sudah tertuang di dalam press release yang kita sampaikan. Terima kasih. Physical distance. Belakang. Bendera tiangnya dititipkan orang belakang dulu. Yang bawa tongkat dititipkan orang belakang dulu. Yang mau tongkat mundur. Mama. Kok saya dikit paling pentong. Ada takutnya, takutnya penting ora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mohon maaf telat karena tadi ada rapat evaluasi pelaksanaan PLBD. Senangnya Onik. Saya undang seluruh camat, dinas sosial, inspektorat, perwakilan, kepala desa. Hadir agendanya membahas problem-problem yang muncul sehingga nanti pada saat pelaksanaan tahap kedua sudah tidak muncul lagi problem-problem yang sama. Hari ini rapat evaluasinya sedang berlangsung. Kami tadi hubungin Kasat Intel bahwa ada ini. Kalau pemberitahuan sebelumnya memang tidak ada. Jadi saya yang bisa tangkap ya. Jadi yang saya tangkap barusan pertama adalah terkait kenapa kok tidak ikut instruksi dari Menteri Desa maupun Gubernur bahwa sebelum hari raya tuntas. Ya, kita mulai dari situ. Yang pertama, ada sekitar 18 desa tidak menjadi pencairan tunai. Data sudah lengkap tapi tidak mau tunai karena ada risiko. Informasinya dari desa begitu, terpaksa harus pakai rekening. Setelah kita koordinasi dengan BRI dalam waktu 4 sampai 5 hari tidak bisa kalau rekening itu diselesaikan. Jadi beberapa desa yang melaksanakan tidak bisa kalau untuk rekening dalam waktu, karena suratnya itu hanya sekian hari untuk pelaksanaan percepatan itu. Jadi setelah kita koordinasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan dengan cara rekening dalam beberapa hari. Sehingga dari 9 desa itu memang tidak mengendaki melaksanakan tunai. Saya saling contoh, saya bapak beberapa kepala desa yang memang tidak mau melaksanakan tunai. Jadi menunggu rekening. Jadi kalau menunggu rekening, pelaksanaannya terpaksa setelah hari raya. Dan mulai hari Jumat kemarin sudah dilaksanakan setiap hari 5 desa. Sampai sekarang juga berlangsung 5 desa, terus sampai selesai habis 35 desa bertahap sesuai dengan kemampuan dari BRI. Yang kedua terkait dengan masalah data. Memang ada permintaan dari beberapa rekan-rekan
sebetulnya saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan itu dan mengantarkan karena saya punya nomor kontaknya Bu Siri. Saya sudah sampaikan bahwa bagaimana ini data sebagian besar ditarik oleh desa untuk perbaikan, Pak. Contoh terakhir ini sampai hari ini Kecamatan Torjuni hampir rata itu ditarik semua untuk perbaikan karena pada saat pencairan itu kan berbarengan dengan BSD itu double. Jadi ada perbaikan. Jadi perbaikan itu masih dimungkinkan untuk digantikan kepada orang lain dengan nama yang lain, tapi kotanya tetap kalau umpamanya 10 ya 10, tidak boleh menambah lagi. Ini yang banyak diadakan perubahan. Perubahan ini nanti kita selesaikan, kita berikan ke BRI untuk dibuatkan nomor apa? Nah, bukan kami tidak ingin memberi, tapi saya sudah berkomunikasi. Mana kalau Bu Siri datang, saya sudah berkomunikasi. Bagaimana Bu Siri? Mana Bu Siri? Ada Bu Siri datang beres ya. Tolong Bu Siri menjelaskan. Ya. Saya sudah berkomunikasi bahwa sudah saya sampaikan masih banyak data yang ditarik. Ya. Ada komunikasi dia aktif boleh aja. Untuk diperbaiki. Ya, jadi saya jelaskan perbaikan itu karena adanya double tadi. Jadi banyak data-data ganda. Jadi ini desa menarik adanya perbaikan. Dan sampai hari ini, tapi saya sudah minta minggu ini seluruh data perbaikan sudah masuk karena kita akan memasuki apa namanya pencairan tahap kedua. Tahap kedua masih belum ada pelaksanaan. Tahap kedua pertama memang rekening itu apa dana belum masuk, belum transfer dari pusat ke rekening desa, belum transfer. Tapi sudah ada apa saya bahwa kita sudah mengajukan kepada KPBN untuk segera transfer dari APBN ke desa. Jadi selalu saya sampaikan terkait dengan bukan kami tidak ingin memberi, tapi karena memang banyak desa menarik kembali data itu untuk adakan perbaikan. Nah, saya komunikasikan sebetulnya begitu. Saya sudah sampaikan, bukan tidak memberi, bukan. Tapi memang banyak data yang ditarik, Mas. Jadi nanti kalau sudah ada perbaikan, sudah lengkap, saya akan konsultasikan kembali kepada para desa melalui AKD karena mereka yang punya kewenangan untuk data ini bahwa ada permintaan dari beberapa lembaga terkait dengan data ini. Dan sampai contoh sekarang, satu kecamatan saya sebutkan belum mentor kembali data yang sudah ditarik itu. Nah, ini lah. Oh, kalau terkait data yang awalnya belum ada perbaikan, pada saat penyaluran sebetulnya sudah dipangkas data ini, sudah disampaikan. Ya, silakan. Setahu kami, dinas ini kan sebagai legislator pemerintah desa. Kalau alasannya Mamarik sebagai kepala dinas apa selama ini yang dilakukan DPRD kepada desa itu apa? Seolah-olah ini kan pembiaran. Yang pembiaran yang dilakukan oleh DPRD kepada desa. Desa bertele-tele, desa lama untuk menyerahkan data dan tidak segera diminta oleh DPRD. Jadi kami melihat DPRD ini sebagai legislator itu tidak ada ketegasan terhadap pemerintah desa untuk mengumpulkan data sesuai dengan tepat waktu. Kalau beralasan di desa tidak ada SDM untuk mendata, di desa kekurangan orang, seperti bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, seluruh perangkat desa itu punya honor, Pak, punya honor setiap bulan. Kalau untuk mendata ini mereka nggak mau, lah ngapain mereka dihonor, kan begitu. Jadi kami tidak tahu menahu apa yang dilakukan pemerintah desa. Yang kami tahu DPRD ini adalah legislator seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sampang. Seharusnya DPRD ini mempunyai formula untuk bagaimana menggerakkan pemerintah desa itu untuk menyetorkan data. Jadi kami anggap DPRD ini nggak becus gitu, Pak. Gagal. Pak Malik sebagai kepala dinas kami anggap tidak tegas menghadapi pemerintah desa gitu. Jadi kalau memang Pak Malik merasa sudah tidak mampu, ya silakan Bapak mengundurkan diri gitu saja. Setuju. Kan itu lebih terhormat.
yang berkompeten di tingkat desa saja jawab. Biar Rekan-rekan lembaga, terima kasih. biar dapat Telah memberi kesempatan kepada kami, mohon maaf Pak Malik, dan saya ingin mengambil alih cuma terkait dengan permasalahan yang ada sekarang ini mengenai dengan desa secara langsung. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Muhtadin Lebun Nongileh, selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Sabang. Saya perkenalkan dulu ya. Terus saya menjawab dari apa yang telah disampaikan dari awal sampai barusan Mbak Idi terkait dengan masalah data. Kenapa sampai hari ini data katanya masih belum bisa diserahkan? Itu memang benar adanya. Cuma yang perlu kami sampaikan, pertama, pada saat adanya instruksi penyaluran KPR di desa yang dijadikan sebagai penyanding atau data utama adalah non PKH dan non PPT. Saya jelaskan dulu. Malik, kenapa deh Malik? Nah, betul. Tidak ada urusan dengan AKD, Pak. Saya tahu belum ada urusan dengan AKD. Saya ingin menjawab. Kenapa sampai desa terlambat sampai hari ini? Ini saya jawab. Ini bukan urusan dengan AKD. Bukan. Coba jelaskan. Saya akan menjelaskan. Saya mengenai dengan desa. Tidak ada urusan. Ini harus Betul. diproses. Makanya kenapa sampai telah sampai ini kan banyak yang betul. Saya akan menjelaskan. Bapak Malik saya akan jelaskan. AKD bukan dinas, bukan dinas. Karena kelambatan kenapa sampai tadi disampaikan. Perangkat desa sudah mau kerja apa? Ganti aja, rebutan ngomong gak dengar. Biar paham apa yang terjadi. Salah satu. Kalau saya ngomong kan tetap disanggah. Ini yang langsung. Gak ada hubungan dengan urusan dengan Kalau bilang ada hubungan tetap ada Kita bubar. ada hubungan tetap ada hubungan. AKD itu bukan dinas, Pak. paham. Cuma masalah datanya tentang kenapa? Pak ini sudah menyebut perangkat tidak bisa kerja katanya. Nggak cukup. Data. Ternyata Bukan AKD. DPRD